to the XI Virtual Expo 2021. Kembali lagi di Main Stage Virtual. Kali ini di Day 2 kita memasuki talk show yang kedua di siang hari ini. Bareng sama saya Ririn, dan tentunya nanti akan ada narasumber-narasumber yang sangat kompeten berbicara mengenai underwater talks, yaitu temanya adalah Challenge and Opportunities in Pandemic Era. Nah, ini ada duo kali ini yang akan menjadi pembicara. Duonya nih sadis banget ya. Mereka memang suami istri yang sangat kompak sekali, tidak hanya saja dalam berkegiatan tapi juga dalam studi. Nah, ini ada Mas Arief dan juga Mbak Jilmi. Mungkin sedikit saya ceritakan dulu Mas Arief dan Mbak Jilmi ini siapa. Teman-teman sekalian juga bisa melihat ini dia adalah biografi dari mereka berdua. So, Dr. Candidate Arief Yudo Wibowo, Eskom, SOS, MBA. He is a managing editor of Scuba Diver Australasia Indonesian Edition, PADI underwater scuba diving instructor, professional underwater photographer, author of The Underwater Realm of Manado Bay through Diver's Eye, and currently he is pursuing a doctoral study in strategic business management with focus on diving tourism industry development. Dr. Jilmi Astina Anif Eskom MM. She's a marketing director of Scuba Diver Australasia Indonesian Edition, PADI underwater scuba diving instructor, professional underwater photographer, author of The Underwater Realm of Manado Bay through Diver's Eye, and she's been seriously involved in diving and underwater photography since 2010. So, here they are. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk teman-teman yuk untuk Mas Arief dan juga Mbak Jilmi. Hai, selamat siang Mas Arief dan Mbak Jilmi. Selamat siang. Terima kasih Mbak Riri dan sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kami sehat-sehat, walaupun ada beberapa ya penyakit tapi nggak terkait dengan COVID ya, hanya mungkin lelah atau apa gitu. Jadi alhamdulillah ya semuanya. Mas Arief itu ya. Iya. kurang main-main ke laut foto-foto lagi di bawah laut. Iya, itu juga. Iya benar. Oke, so Mas Arief sama Mbak Jilmi siang hari ini akan bercerita atau sharing untuk kita semua tentang challenge and opportunities in pandemic era. Ini ada dari berbagai sisi. Mungkin nanti kita juga kalau penasaran bisa langsung tanya-tanya aja di Q&A box ya. Nah, kemudian nanti juga akan ada kuis nih teman-teman nih. Nah, kuisnya seperti apa? Kayaknya lebih baik disimak aja dari sekarang pemaparan mereka. So, Mas Arief, Mbak Jilmi, the stage is yours. Ya, terima kasih. Iya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Dive Extreme Indonesia yang penyelenggaraan ke-13 ini ya, untuk penyelenggaraannya yang khusus pada era pandemi ini dibuat virtual, kepada Pak Darmawan, Bu Hilda, Pak Ririn, dan teman-teman dan tim juga di DXI. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hari ini hadir. Ada Pak Sani Limunan, halo Pak Sani, Pak Han, Diva, Ivan, Kakak Ikan, Pak Mantari, Bu Marisa, Maulana Aziz, Rahman, Randy, Rian, Si Safari, dari Ditjen Pengelolaan ruang laut ya. Ya, ada Bu Teresia juga saya lihat. Ada Windu, ada Pak Yamki, Yub Sukamoto, dan Pak Yudi. Selamat siang, makasih sekali sudah hadir di acara ini. Terima kasih untuk Pak Darmawan dan Dive Extreme serta Xnet. Iya, sambil untuk memulai ya, bentar, untuk memulai pembicaraan mengenai underwater photo talks kali ini. Sebenarnya ini lebih ke pengalaman kami, lebih seperti itu, pengalaman mungkin sebelumnya juga the tacit knowledge dan lain-lain ya, wawasan dan lain-lain, dan itu yang membentuk semuanya ini yang kami jadikan sebuah materi untuk pembahasan hari ini gitu. Dan ini
rencananya ini awalnya ini akan dibahas oleh Jilmi, karena selama pandemi ini kita baru 2 kali perjalanan ya, perjalanan untuk menyelam gitu. Mungkin selanjutnya bisa dibahas oleh Jilmi terlebih dahulu. Ini kita juga memang sudah jarang ya menyelam sejak pandemi. Dulu nih mungkin kita bisa dalam setahun bisa 6 kali atau mungkin 12 kali ya dalam menyelam gitu ya. Semenjak pandemi ini kami tantangannya harus memikirkan bagaimana sih perjalanan dari Agustus ya, ya Agustus. 2020 sudah dibuka untuk bisa berjalan. Kami sekeluarga mencoba untuk memilih untuk road trip karena tadinya sekeluarga waktu itu memang mau naik pesawat, tapi masih tantangannya kita masih berpikir gitu. Mungkin gak sih karena bawa anak-anak. Akhirnya kita nggak ada suara ya? Oke, ya lanjut. Ya, jadi kami memilih untuk road trip untuk saat ini sih untuk pergi perjalanan penerbangan kalau kami tidak membawa keluarga. Waktu itu ini contoh perjalanan kami, tantangan kami menggunakan mobil untuk menuju ke Bali sekitar 36 jam. Barang-barang yang dibawa di atas, lalu di bawahnya itu ya kita hanya penumpang aja. Ini ada video waktu kita mau masuk ke penyeberangan, kita membawa semua ya, hasil swab itu masih rapid ya, belum ada antigen. Next. Nah, untuk penginapan juga kami memilih yang modelnya terbuka gitu ya, dari untuk ventilasinya baik ya. Jadi ventilasinya baik, kita ada kamar mandinya, jadi kami pilihnya konsepnya yang resort. Nah, untuk perjalanannya saat kami karena itu saya juga saya juga perlu memasak nih, maksudnya kita bisa dari hotel langsung, tapi semua tempat makan sampai saat ini kita selalu membawa alat makan sendiri ya, jadi kita kasih ke pelayan untuk dipakaikan tempat makan kita sendiri. Bahkan bawa kompor juga di perjalanan ke Manado ya. Jadi ada yang beberapa yang perlu kita panaskan sendiri. Itu ini untuk restoran juga kita cari yang boleh nggak pakai alat-alat kami sendiri gitu ya. Ada yang boleh dan enggak gitu, jadi kita pilih yang masih boleh ya. Kita memilih untuk yang panas-panas ya, bisa soto, bisa bakso dan lain-lain, atau mungkin kalau memang bisa memungkinkan masuk ke tengah kota, kita cari yang bisa masak sendiri tempat makannya. Nah, ini video pada saat kita masuk kamar, semua kita seperti ini ya. Kita disinfek sendiri, bawa alat-alat peralatan disinfektan sendiri, sampai ke boot juga kita bawa untuk yang J80, kemudian kita juga bawa emergency kit, termasuk di dalamnya tambahannya ada oximeter kalau saat ini. Ini adaptasinya keluarga ya untuk selama perjalanan ya. Spray, selimut sendiri, lalu kita juga membawa disinfektan. Videonya bisa diputar Pak. Yang mana? Yang disinfektan, kita juga bawa alat-alat masak yang bisa buat disinfektannya, ini bisa yang modelnya bisa dibawa-bawa juga, kita bawa juga cairannya, lalu bawa tempat-tempat masaknya juga yang kecil-kecil aja sih. Jadi kita juga carinya yang
semuanya bisa ada jendela terbuka, kita cari. Tapi saat ini AC juga ternyata sudah boleh, maksudnya pakai sentral juga nggak apa-apa. Oke. Ya, kami juga memilih ya tempat-tempat dalam perjalanan itu juga yang saat itu memang belum ada certified CSE. Justru karena itu kami yang memberitahukan ini apa yang boleh, dan waktu itu belum ada CSE, belum diterapkan secara penuh ya, dan belum ada audit pada saat itu. Kemudian ini perjalanan dengan pesawat ya. Karena kita pergi berdua aja, jadi kita coba lagi nih perjalanan menyelam dengan pesawat bagaimana. Jadi saya udah tidak bisa menggunakan tas-tas kulit, kita pakai dry bag karena sekarang juga banyak brand ternama juga sudah membuat tas wanita dengan model dry bag ya. Nah, ini alat-alat yang kita bawa karena memang udah bawa alat masak, tempat makan, dan lain-lain yang biasanya kita bawa kamera bisa bahan 70 kilo kali ya gitu. Sekarang kita mesti pergi harus sekitar 100 kilo. Ini barang-barang yang dibawa, mungkin videonya bisa di ini Pak ya. Ya. Ini barang-barang kita sampai 100 kilo, jadi kayak pindahan ya, alat diving 2 yang warna orange, lalu koper itu untuk alat masak, yang di bawah itu hard case alat kamera. Nah, selama perjalanan kita menggunakan face shield, masker, dan kita memilih pesawatnya yang menerapkan CHSE yang maksudnya tidak penumpangnya tidak penuh, yaitu Garuda. Dan selain itu juga kenapa pilih Garuda, untuk alat selam juga gratis, jadi nambah bagasinya 30 kiloan lah. Iya, jadi itu tadi sekelumit lah berbagai macam tantangan, challenge gitu untuk para underwater photographers ini untuk mulai mau foto lagi ya, termasuk juga sebelum dan sudah keberangkatan perjalanan itu juga di swab ulang gitu ya, di antigen setidaknya seperti itu. Jadi dan menunggu setelah kegiatan itu apakah ada gejala atau tidak gitu kan. Dan kalau balik lagi ke secara fotografi, ini mungkin dari tahun 2017 di DIP juga pernah saya sampaikan juga bahwa 10.000 foto itu hasil foto pertama itu pasti buruk gitu. Pasti ada kurangnya, selalu kita nggak puas dan lain-lain gitu. Dan ini bagaimana dengan di underwater photography, dan mungkin bisa dikalikan 2, dikali 4-nya gitu, karena kita akan coba itu fotonya di darat dulu kan. Kita mesti tahu betul dengan kamera yang kita miliki gitu, feature-nya dan lain-lain, baru kemudian kita bawa turun dan lain-lain. Jadi itu pun setiap trip juga hasilnya pasti nggak harus memuaskan, pasti ada yang benar-benar kita nggak sukai, bahkan udah kita hapus semua dan lain-lain gitu, seperti itu. Jadi awal-awalnya pasti kita namanya belajar ya, sampai sekarang pun saya pun masih belajar seperti itu. Dan mungkin sampai akhirnya kita tiada pun kita harus tetap belajar. Dan ini learning curve ya, ini juga pernah saya sampaikan juga sebelumnya bahwa perkembangan seorang fotografer itu ada tahap-tahapan yang mulai dari knowledge-nya berkembang, dari mulai exposure, mulai dengan masalah gear gitu, gear yang lebih bagus dianggapnya lebih baik dan lain-lain. Terus kemudian lagi ke masalah teknis, kemudian lagi tentang setelah masalah teknis sudah terlewati, mau coba lagi dengan menggunakan film lagi gitu, analog lagi dan segala macam. Tinggal masalah komposisi lagi, kemudian terus berlatih sampai ini terus gitu, sampai ini adalah sebuah hobi gitu. Ada lagi yang mereka belum sampai setahun
apapun yang belum sampai setahun itu mungkin belum bisa dikatakan hobi gitu. Kalau sudah selewat dari setahun mungkin bisa dianggap hobi gitu. Nah ini foto-foto ini misalnya dia udah foto kucing misalnya disukai oleh banyak orang, foto bunga sudah dianggap baik oleh orang lain, sudah banyak likes dan segala macam, udah menganggap itu udah cukup dan terus saja, dan dia tapi nggak menambah pengetahuan, dia akan lama-lama ya dia akan lelah sendiri gitu ya. Ini ada juga yang mulai dari handphone terus baru berkembang gitu ya. Nah saat ini ada pandemi gitu, ada pandemi. Nah pada saat ini bisa jadi berhenti orang foto dan lain-lain ya. Jadi kamera dijual, kemudian apapun dijual udah nggak menekuni hobi itu lagi gitu. Itu juga bisa terjadi. Jadi benar-benar disruption ini, pandemik ini benar-benar disruption. Selain digital disruption, ada juga millennial disruption, ada juga pandemik. Nah ini yang paling benar-benar menghancurkan lah semua lini ya, multidimensi di masyarakat kita, di global. Dan fotografi bawah air ini, bawah laut ini memang dengan segala keterbatasan ini memang fotografi di alam yang bukan untuk manusia gitu, selain alam liar ya gitu, foto wildlife gitu, wildlife photography. Itu alamnya bukan untuk manusia gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu apa yang akan kita foto. Kita juga mesti kreatif, dan untuk bisa kreatif kita harus bisa mengetahui behavior-nya gitu dan lain-lain. Nah ini terlebih saat pandemi ini kita harus lebih kreatif ya. Mungkin menciptakan gaya kita sendiri ya. Sekarang ini berkembang seperti ada close focus, wide angle, jadi ada tambahannya lagi, dia wide angle tapi close dengan dome port misalnya seperti itu. Kemudian juga yang sudah berkembang juga seperti reverse rig macro seperti itu. Kemudian ada lagi yang kreatif menciptakan background yang sparkling gitu, yang bling-bling seperti itu juga gitu, yang halo background gitu ya. Ada tema-tema seperti itu dan kreatif. Dan juga yang menggunakan selective smooth gitu. Jadi satunya diterangi sebelah kirinya, sebelah kanannya di smooth hanya untuk matanya seperti itu. Terus juga ada yang rotating gitu, jadi ada efek lingkarannya dan lain-lain gitu. Atau kita datang atau mengunjungi atau melakukan kegiatan yang berbeda walaupun itu tetap di bawah laut. Misalnya kita blackwater gitu ya. Kita melakukan blackwater, kemudian kita juga sekarang ini sudah ada yang underwater caving gitu ya, bawa foto juga, bawa kamera juga, itu juga udah mulai ada foto-foto stalaktit, stalagmit gitu ya. Terus kemudian juga ada teman-teman misalnya di Uluna, di sana ada freshwater, foto juga gitu. Dia akan mereka akan menciptakan nuansa yang berbeda. Waktu itu juga di bawah air seperti itu. Jadi fotografi bawah air ini jadi semakin luas gitu ya. Nah, padahal sebenarnya secara base-nya dasarnya itu hanya terbagi dua di lensa dengan penggunaan lensa makro atau penggunaan lensa wide angle gitu. Itu. Jadi ada makro, binatang kecil ukuran mikro sebagai subjeknya, kemudian lensa wide angle sudutnya lebih lebar, foto seascape seperti itu, kemudian sea van, kemudian juga big animal, kemudian ada half-half, split dan segala macam, termasuk juga rag. Nah, ini yang menarik juga bagi banyak orang. Nah, selama pandemi ini mungkin kita akan nggak akan menjumpai seperti ini lagi gitu. Seperti sekarang lebih
memang dari dulu fotografi bawah laut ini memang sudah niche gitu ya, memang udah minat khusus ditambah lagi dengan mereka yang benar-benar masuk pasarnya niche, dan kita hampir saling mengenal satu sama lain untuk fotografer. Jadi ini teman-teman ada di sini juga, ini teman-teman kita semua gitu, sama-sama sama-sama menyelam dan sama-sama menyenangi hobi fotografi gitu. Dan ini foto-foto seperti ini akan mungkin dalam masa pandemi sebelum pembatasan nantinya akhirnya dibuka dan lain-lain ya, kita sudah vaksin semua, ini mungkin nggak akan dijumpai yang seperti ini lagi gitu ya, yang ramai segala macam gitu, satu subjek tapi dihubungi banyak orang misalnya gitu ya. Jadi ini saya akan membawa ini ke peluangnya gitu. Peluangnya adalah kita akan lebih maksimal lagi untuk melakukan foto, kita akan lebih eksklusif lagi, lebih sendiri, bukan eksklusif tapi lebih bisa mengeksplorasi diri dan mengeksplorasi juga mengenai subjek dan teknik kita ke depan. Gitu. Ini foto di Tulamben yang mungkin saya beberapa tahun kebelakangan ini sebelum pandemi mungkin nggak banyak melihat ikan-ikan sebanyak ini gitu ya. Jadi karena banyak gitu, karena ini terakhir kali ke Tulamben ini banyak sekali ikan. Mungkin nanti schooling yang dulu itu akan kembali lagi. Sekarang bumhead parfishnya lebih banyak ya gitu ya. Gimana pengalamannya Jimmy waktu Tulamben? Waktu kita ke Tulamben kemarin tuh jam 11 pagi kita bisa menemui bumhead yang banyak banget. Udah kesiangan jam 11, kita udah jam 11 ya. Kita jam 10 turun, jam 11 itu sampai 1 jam itu bumhead di 5 meter banyak banget. Next. Nah, balik lagi ke peluang gitu ya. Peluangnya ini juga bisa mungkin dari tips ya. Sekarang kita banyak waktu luang gitu. Tadi saya juga bisa di-share sama ada teman senior di diving, apa perbedaan sebelum dan sesudah pandemi gitu ya, lewat WhatsApp grup gitu. Nggak terkait sama ini sih, tapi itu banyak perbedaannya gitu. Yang dulunya mungkin nonton Netflix cuma beberapa persen gitu, berapa jam, misalnya nggak sampai berapa jam lah, satu film gitu ya, dalam sehari, dan itu pun dipilih weekend. Sekarang lebih banyak orang nonton Netflix misalnya seperti itu. Jadi lebih banyak mengkonsumsi media. Nah, ini konsumsi media juga kalau kita sebagai underwater photographers, kita harus banyak ngelihat itu gitu. Mumpung lagi waktunya ya, gitu. Waktunya kita nggak banyak menyelam ya, kecuali memang teman-teman yang ada di destinasi ya gitu, kapan saja bisa menyelam. Sementara kalau teman-teman yang ada di origin gitu, di asal gitu, asal wisatawan, itu ya akan lebih banyak melihat banyak foto gitu. Saran saya untuk lihat banyak foto bagus, pemenang banyak lomba foto internasional, ada banyak foto underwater photographers of the year juga, itu banyak bisa jadi benchmark dan panduan gitu mengenai tren yang ada gitu ya, mengenai fotografi hasilnya, artnya seperti apa dan tekniknya seperti apa gitu, karena di situ dicantumkan semua gitu. Dan selama beberapa tahun kebelakangan sampai 2021 itu saya ngelihat banyak, mungkin hampir 60%-nya itu underwater photographers of the year itu dilakukan di Indonesia, entah di Lembeh, di Raja Ampat, di tempat-tempat lain di Indonesia gitu ya, di Ambon gitu ya. Dan selama beberapa tahun itu belum ada, hanya satu orang Indonesia yang masuk di underwater photographers of the year, itu Clarissa gitu. Itu top banget itu ya. Bisa kita justru ke depan itu inginnya teman-teman ini
kirim aja gitu. Dengan banyak kita kirim, dengan banyak kita posting foto-foto kita itu, kita akan memulai engagement bahwa Indonesia ini memang still the best country for diving gitu, destination gitu ya. Memang dan kita harus tetap engage terus dengan mereka, makanya kita harus sering kirim foto. Dan untuk tahu kita foto-foto kita, mungkin saja kita banyak yang sebenarnya yang bagus-bagus, tapi yang mungkin yang di dalam database kita mungkin ada di di CF card kita, di SD card kita belum kita backup dan lain-lain dan segala macam, backupnya itu dicek gitu. Selama masa pandemi ini gitu, ada senior fotografer, saya nggak sebutkan namanya, itu karena lihat lagi gitu foto-foto zaman dulu, dive into dia menyelami kembali ya foto-fotonya karena dia nggak bisa menyelam, karena asalnya juga di daerah perbukitan gitu ya, dan dia nggak bisa diving gitu. Dia cek lagi tuh database semuanya, dicek semuanya foto-foto, dan dari situ dia bisa menghasilkan bahan materi untuk posting sosial media selama 2 tahun gitu. Jadi kalau setiap hari dia posting 365 hari dia posting kali 2 gitu. Ya 2 tahun dia udah punya bahan untuk posting foto itu gitu. Jadi akan lebih banyak lagi untuk bisa untuk bisa melihat database kita lagi, kita cek foto-foto kita sebelumnya, apa sih yang kita bandingkan juga dengan yang para pemenang itu. Oh, kita sudah pakai teknik ini. Oh, kita belum menggunakan teknik ini. Apa yang kita bisa update? Oh, apa yang kita belum lakukan kayak gitu. Jadi kita perlu review lagi dan pelajari itu gitu. Jadi kita dengan saat ini kita akan lebih banyak punya ikutan webinar, bisa berapa kali orang webinar, tapi untuk yang underwater photography memang sedikit ya gitu, hanya beberapa. Nah, itu kita bisa berteman dengan teman-teman yang fotografi gitu ya, yang di darat maupun di bawah air dan segala macam. Termasuk juga ke para pendamping selam, hubungi mereka, bagaimana kabarnya gitu kan, kontak mereka segala macam gitu, cari tahu, bahas lagi dan segala macam tentang foto-foto gitu kan. Dan dari situ kita akan lebih banyak punya gain insight sama knowledge baru gitu ya. Terutama juga nanti ada titik-titik selam impian yang kita belum pernah kunjungi, kita cari kontaknya siapa yang di sana, siapa yang bisa tahu tentang apa saja, apa yang telah berubah misalnya dari titik selam itu gitu kan. Karena pasti akan ada perubahan dari yang sebelum pandemi, selama hampir 2 tahun ini pasti ada perubahan gitu. Dan kita perbanyak lagi pengetahuan tentang subjek yang kita mau foto, misalnya kalau itu macro, kalau misalnya itu wide angle, itu ya kita harus tahu apa sih gitu di sana yang baik gitu. Next, tambahkan lagi ya. Ya. Ya, jadi tantangannya juga sih pada saat saya menyelam saat pandemi. Jadi untuk menggali informasi, kadang sebelum turun saya suka bicara maksudnya sama pendamping selam. Ada apa aja nih di bawah gitu. Oh ya kita ini. Terus debu saya juga nggak tahu nih udah 3 bulan dan belum. Nah itu tantangannya sih maksudnya. Ya itu menyedihkan sih. Jadi kesannya kami itu salah tanya gitu, nggak pada tempatnya kami menanyakan itu gitu loh. Jadi itu benar-benar kita lupa sih ya dengan kenyataan itu gitu. Kami pikir kalau ada di destinasi pasti dia akan menyelam, tapi ternyata kan enggak gitu. Jadi itu sih jadi kayak salah nanya dan kita langsung terhenyak sebentar gitu, mesti diem, saya mikir sedih gitu kan jadinya. Jadi ya udah baik lagi. Jadi bawa kesedihan semua ini kita pasti mengalami yang sama ya. Kita belajar dan berlatih mengenai teknik yang tadi saya sampaikan tadi, terus kemudian kita baca lagi manual dari kamera. Itu kadang-kadang kita yang kadang-kadang memang masih miss ya gitu. Banyak yang beli barang
nggak baca manualnya lagi, udah kita pakai aja segala macam, ternyata ada hidden feature, ada sesuatu yang kita nggak tahu gitu, hal-hal yang mudah lah gitu, ternyata kita bisa shutter nggak perlu press half gitu, baru di press full gitu misalnya. Ternyata tuh ada back button yang kita bisa pencet dan itu dia bisa fokus. Jadi berikutnya kita langsung jebret gitu shutternya. Itu juga hal-hal yang mungkin gitu. Mungkin kalau teman-teman banyak yang tahu juga. Tapi ada juga yang orang nggak tahu gitu setelah pakai kamera ternyata oh ternyata bisa ya pakai feature back button untuk shutter ya, maksudnya untuk fokus gitu misalnya. Terus setelah udah fokus kemudian baru cari komposisi misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Yang kadang-kadang mungkin tinggal update firmware ternyata dia bisa mendapatkan sesuatu yang baru, tambahan feature seperti itu. Jadi nah secara mental juga kita mesti dilatih ya, karena sudah 2 tahun ya, dari 2 tahun kita nggak menyelam misalnya. Itu juga kita perlu punya kebiasaan mental lagi gitu, habit-nya yang secara mental ya. Jadi pegangan kita press shutter button atau kita klik apa dan segala macam gitu ya, merasakan ini berapa, udah speed berapa segala macam itu mesti dibiasain lagi gitu ya, tangan gitu. Kadang mental juga kita juga misalnya pasang tuh semua peralatan walaupun kita nggak menyelam, kita pasang lagi semuanya, set semuanya, pasang lagi berfungsi apa enggak gitu kameranya ya. Jadi kita pasang lagi strobe-nya segala macam. Strobe juga kita udah mulai feel lagi besarannya gitu ya, mau +1, +2, +3-nya gitu ya untuk tingkat untuk strobe-nya itu kekuatannya misalnya kayak gitu. Kalau di dalam air kan kita benar-benar mental gitu ya, udah berdasarkan perasaan tek gitu, periksanya semua. Nah itu perlu dilatih lagi gitu, dan kita juga sambil cek apa yang kurang, kalau memang ternyata mesti di-upgrade atau mungkin diperbaiki gitu. Oh ternyata sudah karatan nih, ada yang udah karatan dan segala macam gitu. Atau namanya sudah peralatan elektronik ya nggak dipakai gitu, itu pasti ada masalah, itu mesti dicek lagi gitu ya peralatan elektronik, dan dicek lagi apakah itu berfungsi dengan baik gitu. Dan teman-teman juga info juga untuk battery gitu, untuk agar dia lebih tahan lama gitu, jangan disimpan dalam keadaan kosong gitu, jadi mesti dicas, coba cek lagi ada nggak baterainya udah setelah 3 bulan lebih, dicas lagi gitu ya. Terus baru kalau udah setidaknya setengah full baru disimpan misalnya seperti itu. Jadi itu sih banyak yang dari tips-tipsnya, dari ini kan dari tantangannya dan secara peluangnya ya, untuk kita bisa terus foto nih gitu, kita bisa siap sedia, dan pada saat begitu sudah boleh menyelam, maksudnya sudah boleh berwisata ya gitu, udah boleh dengan aman dan lain-lain gitu, baru kita bisa mulai lagi hobi yang kita sukai ini gitu, cintai ini. Selebihnya sih kita harus mengikuti petunjuk CASE untuk wisata selam gitu. Jadi dari sisinya kita sendiri perkaya wawasan, kemudian juga kita memperbaiki fisiknya, kameranya juga, kesehatan juga itu penting gitu, sehingga kita siap kapan saja, misalnya oh ternyata ada treasure shark nih kelihatan di sini, oh kita bisa langsung berangkat dan lain-lain misalnya kayak gitu. Jadi itu sih yang yang mungkin ada tambahan, Jami. Ya, tantangannya lagi sebelum kita berangkat kita harus cek-cek. Emang sebelum kita pandemi memang kita udah pasti kita akan cek, tapi cek itu kita nggak usah pasang. Kalau sekarang ya kita mesti pasang, kita coba ke kolam atau ya memastikan semua alat fotografi kita sudah sesuai. Jadi dibutuhkan sebelum berangkat menyelam 2 hari sebelumnya udah nyiapin alat-alat,
udah ngerendam, jangan sampai O-ring nanti pas digunakan ternyata udah kering, gampang nggak bisa putus ya, dipakai gitu. gitu kan, jadi perlu waktu lagi gitu. Jadi Lalu intinya sih sebenarnya perawatan ya. Jadi kalau di selam dan juga terutama di underwater fotografi, peralatan ini paling penting gitu, karena yang menyebabkan rusak itu paling besar itu karena kurangnya perawatan gitu. Jadi itu sih gitu. Nah, tantangannya lagi juga ada wisatawan yang takut ya pada saat memakai tabung selam itu, ini gimana ya nanti isinya pakai oh iya masker sih apa banyak, enggak, iya, tantangan iya. buat dev operator juga ya, maksudnya itu mesti dijelaskan. Mungkin ada wisatawan yang berpikir itu padahal kan Ya itu udah melalui filter kan, filter. udah melalui filter dari kompresor, nggak mungkin bisa melewati itu sih gitu, virusnya pasti juga udah mati duluan sebelum dipampatkan secara udaranya ke dalam tabung gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang untuk CHSE ini sama pandemi ini juga memang banyak perlu update ya gitu tentang pengetahuan itu dan cari tahu tentang itu gitu. Jadi memang seperti Dan juga kan itu banyak artikel-artikel tentang hal tentang penyelaman selama masa pandemi ini, dan itu perlu di follow, dilihat gitu ya untuk menambah wawasan itu. Dan yang paling penting selama ini adalah kita itu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang kamera, housing dan lain-lain. Ya. Kemudian juga untuk alat-alat kamera dan housing sebaiknya itu kita nggak menggunakan disinfektan yang beralkohol gitu ya, karena pasti akan rusak gitu bagian-bagian karet dan lain-lain. Jadi ini yang perlu ingatkan lah gitu ya. Jadi gunakan yang non alkohol gitu. Ini waktu saya di Tulamben ini waktu bersih-bersih gitu semuanya peralatan-peralatan itu. Dan ini pun karena masih baru ya, ini baru bulan Agustus gitu, jadi masih banyak yang perlu diupdate. Bahkan pada saat saya setting maupun dismantle kamera, saya juga menggunakan masker gitu sebenarnya. Terima kasih untuk partisipan. Di sini ada Pak Edi Wardoyo. Terima kasih Pak Edi Wardoyo. Ya, ini kehormatan juga bagi kami ya, Bapak bisa bergabung. Ini ada Ben Sarinda, ya ini. selam di Manado. Lalu ada Ciko Tenti. Lalu ada Bang Leo, Mas Gege, Mas Hans, Mas Covid, videografer. Mas Pineng. Ini, waduh, ini semuanya senior kita yang, aduh, saya bahkan belum foto waktu itu ya. Kita belum foto nih, sudah keluar bukunya. Iya. Ini jadi Mbak untuk CHSE, iya. Mbak Titin. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Senang sekali nih kita banyak kehadiran teman-teman di sini gitu ya. Dan saya menekankan lagi, jadi tantangan terbesar kita adalah untuk adaptasi ini adalah kita itu menerapkan CHSE, dan sebagai wisatawan ini kita berhak juga untuk bisa mengingatkan dan juga mengingatkan juga, kemudian memantau lah dev center maupun dev operatornya yang misalnya belum menerapkan, supaya agar menerapkan, karena nggak hanya berguna bagi kita juga sebagai wisatawan maupun photographers maupun lainnya yang datang di destinasi, juga untuk dev operatornya dan juga untuk masyarakat sekitar. Jadi dari sisi kebersihan, dari kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Jadi ini saya sarikan lagi, tapi ini yang terkait dengan underwater photography. Jadi lebih ke arah kebersihan, kemudian kalau dari sisi kesehatannya kita juga udah pastikan bahwa kita itu dalam keadaan sehat, dan kita bawa buktinya bahwa kita
memang sudah swab antigen dan lain-lain gitu yang memang diterapkan dan diminta oleh pihak dev center maupun dev operatornya. Kemudian kita selalu menjaga kontak fisik dan lain-lain. Setiap kita pegang barang atau itu kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Itu lebih kurangnya seperti itu. Dan dari sisi keselamatan juga kita juga kita ikut asuransi, kita juga tanya briefing yang seperti apa yang keselamatan ini, dan pastikan juga kalau DC atau dev centernya juga nggak hanya termogan, mereka juga melengkapi dengan oximeter, karena saat pandemi ini kita juga nggak bisa melakukan mouth to mouth lagi seperti itu. Jadi kita mau cek dia nadinya, dia cek respirasinya ada apa nggak dengan oximeter gitu. Dengan hal yang mudah, yang murah, mungkin sekarang 100.000 oximeter, tapi itu bisa berguna seperti itu untuk mengetahui apakah victimnya itu masih bernafas atau enggak, atau masih ada denyut atau enggak, tanpa harus banyak memegang seperti itu. Untuk kelestarian lingkungan juga kita juga itu pastikan bahwa kita sebagai fotografer juga secara etis juga harus bisa menjaga lingkungan seperti itu. Ya, tambah lagi ya tantangannya, karena kan sekarang juga dari Kemenparekraf ada CHSE sertifikat. Nah, tantangannya juga kalau di Manado nih teman-teman kita juga belum tersertifikasi CHSE ya. Itu sih kendalanya, mungkin masih menunggu batch berikutnya ya. Ada pendaftaran lagi gitu. Ini mumpung ada Bapak Ibu dari Kemenparekraf, mungkin kalau bisa dibuka kembali untuk pendaftaran, mungkin teman-teman di sini akan lebih siap lagi ya untuk bisa. Dev operator yang sudah tersertifikasi CHSE semuanya kebanyakan dari Jakarta. Jadi pada saat tantangannya kita di Bali. Bali ya. Jadi pada saat kita misalnya ke Manado gitu, mereka belum punya CHSE, jadi kita bawain kita mempersiapkan sendiri gitu. Kita bawa saliva tes buat teman-teman di sana yang nemenin kita. Terus tantangannya lagi, mungkin dulu kita sebagai underwater photographer sehari bisa dive 2 kali gitu ya, tapi sekarang dive-nya hanya 1 kali, karena persiapannya kan kita dulunya kita bisa lah minta tolong sama pendamping selam, pasangin dong alat aku gitu kan, alat diving. Nah kalau sekarang kan udah nggak bisa ya, tantangannya kita mesti pegang sendiri, kita pasang alat sendiri gitu, mereka nggak boleh deket sama kita gitu ya. Terus belum kita bawain kamera kita sendiri, kamera kita juga udah besar gitu kan ya, itu tantangannya juga. Jadi waktunya untuk misalnya 7 hari kita penyelaman, ya, 1 harinya pertama kita kan tes dulu lah, tes kamera, tes buoyancy, tes apa semua gitu. Itu hari pertama. Terus hari kedua baru deh mulai agak enakan gitu kan. Tapi cuma bisa 1 kali dive. Kalau dulu mungkin kita bisa dapat berapa kali dive, kita bisa pulang bawa beberapa foto gitu kan. Nah kalau sekarang ya 2 foto, 3 foto bagus udah. Ya memang sih, maksudnya itu nggak bisa di generalisir ya. Mungkin kan tinggal adaptasinya, setiap orang berbeda-beda gitu ya. Dengan adanya pandemi ini, ada yang bisa cepat, ada yang lambat, ada yang datang ke destinasi dia katanya belum panas gitu ya, belum, kalau mesin gitu belum panas. Wow, kurang kalau trip itu cuma 3 hari gitu, saya baru kliknya, saya baru bisa misalnya setelah 7 hari paling tidak gitu di destinasi, karena kan destinasinya juga jauh kadang-kadang gitu ya kalau dari origin seperti itu. Memang kalau untuk underwater fotografi itu untuk dev operatornya kan kita lebih lama ya, maksudnya kita diving masa lama tinggalnya kita bisa paling cepat ya 7 hari ya, jarang ya kalau untuk foto mereka. Iya, itu kan meningkatkan length of stay ya gitu kalau fotografer. Nah, ini sih dari apa yang saya lihat gitu ke depannya, peluang-peluangnya ini kita
itu ternyata masih banyak sekali di Indonesia gitu ya, bahwa setiap fotografer di setiap destinasi akan punya gayanya sendiri-sendiri ya, punya stylenya sendiri-sendiri gitu ya, dan itu apa namanya, itu menarik gitu. Dan misalnya ada yang menggunakan slow speed, ada yang justru pakai high speed, ada yang mulai pakai first curtain, second curtain untuk sync flash-nya. Kemudian juga yang mungkin sebenarnya dari zaman dulu ya gitu, shallow dove gitu, tapi sekarang mulai happening lagi gitu dari Jepang ini, teman-teman dari Jepang ini sudah mulai ada istilah kawaii gitu ya, foto-foto yang shallow dove, tapi apa namanya, karena peningkatan juga ya dari apa namanya, teknologi juga gitu. Jadi shallow dove nggak seperti dulu gitu. Sekarang udah cukup terang, tapi dia nggak mengorbankan apa namanya, ketajaman gitu ya. Jadi yang di blur dan segala macam itu memang sudah baik. Apalagi sekarang ada mirrorless dan lain-lain yang lebih lagi nih apa, secara teknik mesti harus dipelajari lagi. Begitu ganti kamera mesti belajar lagi. Gitu. Dan belajarnya itu nggak cuma bisa satu trip langsung jago, nggak bisa gitu, jadi beberapa kali trip mesti gitu. Terus kemudian juga creative lighting, kemudian tambahan background juga gitu ya. Kemudian juga tadi yang saya bilang ada black water segala macam. Itu kalau itu kegiatannya saja, lokasinya, jamnya, waktunya gitu ya. Terus kemudian juga subjeknya ini juga makin banyak, bahkan banyak yang subjeknya sebenarnya biasa, tapi kalau dikemasnya, dieksekusi dengan cara yang berbeda akan menarik juga gitu, hal-hal yang seperti itu. Kemudian panoramic foto gitu, jadi bagaimana kita bisa buat panoramic gitu ya, panoramic foto misalnya untuk rek misalnya seperti itu. Ada juga teman yang juga mulai fotogrametri gitu, jadi bikin dari ribuan foto menjadi 3D seperti itu, seperti tampilan 3D gitu ya. Itu juga sudah mulai ada yang ke sana juga, double exposure juga ada, walaupun nggak banyak double exposure kalau di underwater photography competition lokal itu diterima misalnya gitu. Tapi mungkin kalau untuk secara art dan kesenangan gitu ada juga yang gunakan itu juga double exposure. Nah, misalnya ini foto-foto sebenarnya biasa, tapi mungkin jadi tidak biasanya karena karena ada momen yang pas misalnya seperti itu. Ya. Ada well luar negeri nanya. Mana mungkin nih gitu. Iya gitu di Gorontalo, makan jadinya dia lebih tertarik ke Gorontalo gitu ya. Jadi ternyata ada koral, tapi kita masih bisa ngelihat whale shark gitu. Terus kemudian ini di Parigi, ini sesuatu yang biasa, tapi foto ini kemudian jadi lukisan sih saya lihat di rumah jabatan bupati gitu di Parigi. Ini foto biasa tapi akhirnya jadi diadaptasi jadi lukisan gitu misalnya. Ini fotonya Jilmi ya, ini perspektif ya misalnya seperti itu. Saya juga dapat info dari teman, sekarang udah nggak zaman fotografi wide gitu, modelnya dengan center yang mengarah ke fotografer gitu misalnya. Ya memang gitu. Sekarang udah berbeda-beda karena sekarang lebih ke explore, justru dia disenterkannya ke subjeknya yang dia mau isolate gitu, macam-macam lah seperti itu ya, bisa juga seperti itu. Nah, ini snooting yang ini fotonya Jilmi ini dari buku Manado Bay. Kemudian ini potret dari Ibanti, kemudian ini baru juga gitu ya. Ini juga ada kendala juga pada saat saya dalam pembahasan ke Jilmi, emang warnanya seperti ini gitu, emang warnanya kok hijaunya gini gitu ya. Jadi perdebatan gitu ya. Enggak, tapi ininya bener warnanya gitu, tapi kenapa ininya Alimedanya ininya warnanya beda gitu kan.
warnanya jadi gini gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang dalam diskusi ini apa ya, jadi menarik lah gitu ya. Yang itu yang akhirnya oh ya udah kapan lagi nanti kita ke sana, kita lihat warnanya mana gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu, hal-hal kecil tapi akhirnya jadi repeat tuh ke destinasi. Nah, itu yang sebenarnya menarik buat teman-teman apa di ya developer gitu. Saya bikin gini sebenarnya saya nggak terlalu suka dengan hal yang apa nggak natural seperti ini ya, tapi ada teman yang ini bisa nih pakai ini gitu. Oh, ya udah deh cobain, coba-coba gitu kan. Suatu apa kebetulan juga ini lagi tenang, dia lagi makan telurnya gitu. Jadi dia nggak kemana-mana gitu ya. Udahlah dikasih tambahan background di belakangnya gitu kan. Atau juga belakangnya juga cuma karena pasir gitu. Nggak menarik juga, gelap gitu ya. Udah kasih background gitu. Ini kalau ini fotonya Jeremy nih apa? Kalau dulu mungkin black water-nya tapi nggak permukaan nih. Ini pas mau apa safety stop ya ada ya night dive ada foto ini. Kalau lurus aja kan nggak ada cerita ya, jadi ini ada cerita jadinya. Kemudian ini juga lapar juga. lapar. Iya mungkin teman-teman juga apa lapar juga ya sekarang ya udah makan siang. Oke, ini sebentar lagi kok. Sebelum lagi kita kuis. Ini juga, jadi sebenarnya foto-foto ini gaya-gaya lama dan ini akan masih ada dan apa ya di sini gitu. Mestinya kalau perkembangannya nggak terlalu ini ya, mesti kalau fotografi bawah laut ya. Lensanya juga cuma 2, terus ada perkembangan lagi, ada bug eye, ada segala macam, ada apa. Tapi ya karena subjeknya itu, ya akhirnya berkembangnya ya cuma sekitar itu aja gitu. Saya ini super makro gitu kan, Nemesis misalnya. Atau yang apa ekstrim yang seperti ini jangan dilakukan lah, ini cuma once. Nah ini Jeremy dengan apa alatnya yang apa masih lama. Justru kita juga belum upgrade lagi ke mirrorless ke EOS R ya, R5, R6 gitu. Walaupun kita sempat kemarin kita tes juga, coba keren banget, ringan. Itu kita kepikir juga kalau nanti itu Canon R5, R6 itu udah ada housingnya gitu, kita juga akan mungkin bisa pakai karena ringan sekali gitu. Iya, ya kan nggak tahu kan kalau dari Canon nanti ada, kalau dari Canon nanti kemarin kan dipinjamkan oleh Canon untuk apa foto-foto apa surfing competition, nah itu jadi uji coba tuh keren sih gitu ya. Bahkan yang lensa telenya aja ringan sekali gitu ya. 300 mm. Untuk saya pakainya 5D Mark II, Mas Arif untuk white-nya 5D Mark IV. Iya. Ini bikin seperti ini akan lebih apa ya? Lebih mudah ya dengan apa dom yang besar gitu ya. Ini juga kemudian ini sayang ini apa visibility-nya kurang bagus ya. Terus ini Raja Ampat. Ini banyak foto kalau yang tahu juga ini karena wah ini foto-foto lama nih dikeluarin nih. Misalnya ini foto-foto di Cendrawasih Bay. Ini juga kalau ini apa perspektif yang besarnya sama orang dan lain-lain gitu. Nah ini juga yang kita foto perbesar ya buat di rumah. Sini ini Noldi, ini dengan Noldi ya. Kabarnya sehat-sehat saja terakhir kali. Dan kita semua sehat-sehat selalu. Ini kita begitu mau masuk atau keluar kita udah siap-siap tutup masker. Jadi kita dulu baik sama sekarang pandemi ya, kita saat memasuki ke air juga masih menggunakan masker ya. Iya. Jadi
Menarik juga sih karena lihat di destinasi, wah mau keluar tapi kita bawa masker dari mana ya? Akhirnya pakai mastrap tuh, mastrap dibalik jadi masker. Menarik juga tuh. Hood dinaikin jadi masker. Jadi yang pasti kita peluangnya ini ke depan adalah kehidupan laut, bawah laut saat ini pasti akan berbeda dengan saat lalu. Pada saat benar-benar ini memang modern nature ini memang sekarang ya mereka memelihara dirinya sendiri ya, memelihara alamnya sendiri gitu. Jadi karena itulah ya kita sekarang nanti setelah ini akan banyak lagi, kita akan bisa lihat sesuatu yang lebih menarik lagi setelah pandemi. Tantangannya juga sih saat ini kita tuh kalau mau misalnya kita lagi trip bisnis lah ke Bali gitu. Kalau dulu kan kita bisa bawa kamera aja deh gitu kan. Terus kita bisa mendadak buat diving mendadak gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa juga ya, maksudnya tantangannya. Iya. Kita harus rencana sekali. Ini sorry, ini udah lebih dari 40 menit. Oke. Langsung. Ya, aku baru cek. Oke. Oh, terima kasih. Ini mohon maaf, ini lebih dari 45 menit. Kuisnya, kuis. Oh ya, kuis, langsung kuis. Sorry. Semoga kita terus semangat, aktivitas sehat selalu ya untuk semuanya. Untuk kuis pertama mungkin bisa untuk teman-teman bisa di teks apa kepanjangan dari CHSE, nanti kita kirimkan OVO sebesar 100.000 ya, lumayan untuk beli OVO atau GoPay ya. CHSE teks mungkin Adi bisa bantu. Oh, ada yang jawab. Kak Ririn, apakah kita bisa mulai kuisnya? Yes. Oke, Mas Arief, Mbak Jilmi, thank you so much loh. Itu very insightful banget tadi yang sudah di-sharing. Saya kalau lihat foto-foto underwater tuh selalu amazed gitu ya. Sehat selalu kalian berdua. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Quiz. Apa kepanjangan dari CHSE? Oke, mungkin bisa dibantu dulu nih. Ada Mas Adi juga kalau nggak salah ya. Ya. Bagaimana caranya nanti untuk yang menjawab dan pengiriman hadiahnya nanti mungkin bisa dijelaskan di chat. Ini udah ada yang menjawab nih. Udah ada. Oke, silakan dipilih aja Mas Arief. Udah ada yang jawab nih Mas. Ya. Yang pertama yang jawab Pak Yamki. Wah, Pak Yamki. Yamki nanti kita hubungin ya. Pak Yamki nanti nomor teleponnya kan ada ya nanti. Bisa kita kirim langsung. Health, Safety and Environment, CHSE. Ya, betul. Oke, ini ada 3 nih. Kita langsung kasih aja buat Muhammad Barmawi. Enggak. Cuma satu. Karena ada 5 pertanyaan. Beda lagi. Masih cukup nggak waktunya, Mbak? Lewat. Oke, boleh deh Mas Arief untuk mempersingkat waktu, 1 pertanyaan dapat 3 voucher, boleh? Oke, boleh. Ya. Oke. Langsung aja Mbak Jilmi tadi siapa Mbak? Mas Yamki. Siapa aja? Voucher yang tadi dapat ada Mas Barmawi, Mas Yamki, sama Mas Taufik. Wah. Oke, baik. Ya. Terus kedua. Saya minta nomor HP untuk pengiriman hadiah, kata Mas Adi. Oke, langsung yang tadi namanya sudah disebutkan sama Mbak Jilmi, langsung di chat, di kolom chat ditulis nomor handphonenya untuk langsung dicatat sama Mas Adi dan dikirimkan hadiahnya di ke sana. Oke, pertanyaan kedua, kuis kedua untuk 2 voucher berikutnya. Apa perlengkapan CHSE dasar yang perlu dibawa saat melakukan trip selam? Aku nggak boleh jawab ya. Ayo, apa? Oke, itu 2 voucher lagi berarti ya. Kita tunggu 2 pemenang lagi. Ayo, siapa nih teman-teman? Apa perlengkapan CHSE dasar yang perlu dibawa saat melakukan trip selam? Udah ada yang jawab, Mbak Jilmi, boleh dicek? Ada apa? Masker, hand sanitizer. Ya,
Oke, masker, hand Oke. sanitizer. Ya, Kakak Ikan, cukup, aku itu kenal cukup. dia, ini aku kenal dia, ini yang punya akun Kakak Ikan. Cukup, cukup. Masker, hand sanitizer. Siapa lagi? Satu Masker, lagi. hand sanitizer, dan Desinfektan. disinfektan. Nah, coba tuh, udah lebih Oke. lengkap belum tuh Mas Arief? Ya, mantap. Lebih Tapi lengkap. tambahin ya, hand Iya, Silakan Mbak Jilmi. udah. Cukup? Oke. Cukup. Berarti hari ini Ini yang 2 ya. dua aja? Iya, 2. Sekarang Ya, cuma 5 langsung totalnya. 2. Langsung 2. Siapa aja tadi, Mbak? Nomor teleponnya bisa inbox ke Jilmi aja, bisa ke Jilmi Foto Dive Trip di Instagram kalau nggak sempat di sini. Tapi aku di sini kenal Udah ada juga Adi sih, sih, teman-teman. iya. Udah ada Ya, Adi Mas juga Adi yang di sini ini. sedang Siap. menghubungi juga satu-satu. Pemenangnya sudah mulai ada yang menuliskan nomor handphonenya untuk dicatat sama Mas Adi. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Arief, Mbak Jilmi. Mohon maaf waktunya, emang kita kalau ngobrol-ngobrol kayak gini, 45 sorry. minutes not enough. Makanya nggak ada yang, Karena kita udah nggak ada yang ngekat. nggak ketemu gitu kan ya, banyak Terima sekali yang kasih pengen dulu ya, diobrolin gitu. Oke, stay productive, stay safe, stay healthy. Salam untuk keluarga. Terima kasih sekali juga untuk kuis dan hadiahnya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Saya harus jumping ke another session dalam waktu singkat. So thank you again. Selamat siang Mas, Mbak. Bye-bye. Ya, terima kasih. Mohon maaf.